Halo Sobat One Pride ya, di podcast kali ini saya sudah terhubung ya bersama saya secara virtual, yaitu pemegang sabuk abadi ya, welterweight One Pride MMA ya, the bad boy Windri Patilima. Let's go. Yang baru aja nih memenangkan pertarungan kemarin ya, mengalahkan Rizky Pakaya dengan teknik yang super fenomenal ya. Pertama kali terjadi di One Pride MMA, nibar submission ya. Nibarnya nggak main-main, dengan menggunakan kaki, bukan dengan menggunakan tangan. Bukan tangan ya. Pertama kali terjadi di One Pride MMA. Gimana Windri kabarnya? Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat Gimana ya? kabarnya, Prof? Baik, baik, sehat. Pulang dari Bandung agak sedikit flu, tapi abis itu wah semangat lagi. Karena dingin kayaknya, dingin. Hampir juga kemarin aku sempat juga over sedikit pas sampai di Bandung karena kejauhan kan Dingin ya perjalanan kemarin. Iya, jalan. Oke. Windri sekarang gimana kabar? Lagi di mana nih? di Bali, Bali, Prof. Oh, langsung nih. Iya, Langsung latihan lagi. baru mulai hari ini lagi. Baru mulai hari ini ya. Tapi kerja, kerja. Udah pas balik langsung kerja kemarin. Oh, langsung kerja. Nah, berarti nggak ada cedera-cedera yang berarti lah ya kemarin ya. Ada juga sih Apa cedera. tuh? Ada cedera juga? Cedera hati, Prof. Wah, Ingat. cedera hati. Apalagi yang mau cedera, orang udah menang dengan spektakuler. Windri, Cem, nih saya pengen nanya ya. Bisa tolong di breakdown nggak itu? Nibar yang Windri lakukan ke Rizky Pakaya. Itu jenius sekali tekniknya. Coba dong, Ah, saya yang pengen saya tanyakan gini loh. Apakah ini memang udah set up game plan atau ini adalah improvisasi ya fight IQ dari seorang Windri Patilima? Coba bisa dijelasin nggak? Di situ kita di pad work, aku melakukan pad work, aku udah antisipasi dari jab-jabnya ya, karena di Hmm, pertandingan sebelumnya dia sering melakukan jab sama cross itu, jab sama crossnya itu panjang. hmm, Dia bikin memang dari bodinya langsung gerak semua. ya, Di situ aku melakukan pad, tak tak tak, aku masuk ke single leg, masuk hmm, single leg jab, pokoknya dia melakukan apa gerakan apa aku masuk single leg, tapi ada beberapa counter juga saat dia masuk kita harus counter sama ini baru gerak. Kalau kita nggak gerak apalagi dia tinggi, jadi kita melakukan gerak. Nah, pas di situ saya jab, pang, masuk jabnya, jang, pas hmm, dia masuk dia langsung agak mulai, udah mulai takut, dia buang tendangan yang keras kan. Prof hmm, bisa lihat saat dia mau calf kick aku lagi, tinggal dia cuma snap aja, dia snap, tapi aku mundur. ya, Pas snap mundur, aku lihat dia ngeker lagi. Kayak yang ronde hmm, pertama dia ngeker, hmm, pastinya buang jab cross full. ah, Pas dia buang jab cross, aku ke bawah. ya, Sep, lewatlah jab hmm, crossnya. Aku ah, ambil single leg. Pertama aku di sini, dari luar sini, hmm, aku mau ambil ke single leg buat jatuhin dia ke bawah. Pas aku ya, dorong sedikit, dia nggak defense. Dia cuma ah, langsung kaget takut begitu. Gue bilang takut. Nah, aku dorong, dorong dua langkah, nggak ada defense juga. Aku pindah kepala ke dalam. Nah, aku hmm, pikir kan dia bakalan dark shock atau apa kan. Aku antisipasi juga. Pas ya, ya, dark shock, dia mau ngambil yang di side sini. Oh, ya, nggak bisa. Udah itu kan, aku udah sambungin udah kakiku. sambung, Ya udah sambung, aku turunin dia ke bawah. Aku cuma hmm, goyang sedikit, goyang biar dia agak takut, tarik ke bawah. Pas tarik iya, ke bawah, aku trap kakinya. Dia nggak sadar bahwa di situ aku udah aku udah bikin bahwa dia ini nggak sadar, kakinya aku udah trap. hmm, Dia pukul kan, kelihatan dia pukul sekali, jah, dia pukul sekali, kasihlah tanganku. Dia mau kimura, ya, ya, dia ya, ya, kimura, dia nggak sadar bahwa kakinya aku lagi setup setup. ya, Langsunglah pas dia ngambil kimura, aku udah tight di bawah, pas tight, situlah aku mulai squeeze pinggangku, tapi aku squeeze pelan pelan aja, aku nggak betot terlalu keras juga. Itu masa nggak betot itu? Itu soalnya kejadiannya cepat sekali loh. Itu lumayan loh. ah Pressure-nya aku udah cepat loh. bilang aku udah bilang tap 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 tap. Oh, oh, Dia Win- cuma, Windri ngomong, tap, tap, ya, tap. ya, Ngomong. aku udah bilang tap tap, tapi dia ada di video terakhir dia cuma ngobrol bilang tap tap tap. Aku udah bilang tap, nggak di itu kan. Ya aku Oke. tarik lagi, betot. Pas betot, dia nggak itu lagi. Terpaksa aku betot sekali lagi, baru dia ngetap dua kali di sini sama di atas.
Oh iya iya. Aku udah drilling sih itu, udah dalam Udah di beberapa drilling. kali. Ya, aku Berarti itu drilling. memang udah termasuk gameplay dari Windry ya itu ya. Ya, kalau memang dia kalau defense, kemarin kalau dia memang defense, aku Iya. bakalan selesai di side control. Tapi karena dia nggak defense, aku dorong Mm-mm. dia ke catch untuk masuk ke gameplay yang berikut. Oke oke. Nah ini game plan ini yang saya pengen tanya. Ini game plan ini kan pasti dari tim ya, tim latihan bersama ya. Ada coachnya, ada timnya, ada Windry kan. Ini teknik ini Windry yang propose atau coachnya yang minta Windry untuk melakukan hal ini atau bagaimana? Aku Oh sendiri yang drilling. Windry sendiri Ya, jadi ada yang melakukan beberapa, drilling. ya, Oh ada beberapa aku lakukan kayak ngerol kan, ya ngerol di situ. Ada beberapa kan kita biasa ngedrillnya di itu kan di catch. di Nah, cage. Mm-mm. di catch di situ Ya aman. Kenapa? aman. Ya Ah, aman aman. di situ Mm-mm. aku cobalah pas di catch. Ada Mm-mm. beberapa orang hampir kena, si Prawira hampir kena, tapi dia bisa Mm. keluar. Ya. Dua orang ada yang kena, ada orang India satu sama si Mar. Jadi dia Oh. dua orang, aku bilang bisa Heeh. berarti ini Bisa ya. bisa. Dan Rizky Coba. Pakaya tuh bener-bener nggak ada nggak punya ide bahwa itu akan dilakukan oleh Windry. Makanya dia sangat kaget dan sangat telat sekali kalau untuk mau mengantisipasi. Iya karena beberapa di fight aku kan paling mereka antisipasinya paling Americana aku sama RNC ku, ya kan? Iya, Aku udah iya, mikirnya di situ. betul. Gimana caranya biar aku lebih improve lagi, aku cari yang baru. Kalau Iya. memang nggak bisa di situ, kenapa nggak coba step-step lain lagi? Nah, ini ya, kita coba review teknik ya. Kita breakdown teknik. Pada saat single leg dari Windry masuk, Windry putar kepalanya dari luar, masuk ke dalam, Masuk ke kan dalam. itu, masuk ke dalam kan. Ya, Nah, setelah masuk ke dalam, mulai Windry di situ mau melakukan setup dengan outside leg trip kakinya, ya mau iya. nge-trip kaki Yang dan ambil mau ankle-nya, melakukan mau tarik. ambil ankle-nya di situ kan. Ya, Tapi sempat di underhook oleh Rizky Pakaya. Ya kan di situ diambil ya, underhook. Pada saat di underhook itu kan Rizky harusnya sangat kuat ya, sangat kuat. iya. Tapi dia nggak bisa membendung kekuatan dari Aku pressure dari Windry. Jadi aku usahakan badanku itu condong ke bawah biar dia nggak tarik aku ke samping. Jadi pas dia Iya, ngambil ini aku udah berat ke dalam ke bawah, baru aku tambah dorong sama bahuku. Jadi dia nggak bisa narik ke sebelah begini. Windry. Soalnya Saya pikirnya itu Rizky Pakaya dengan postur yang lebih besar, lebih kuat. Saya pikir underhooknya itu akan berhasil loh. Tapi ternyata pressure-nya lebih dalam, lebih kuat ya dan arahnya ke bawah. Itu akhirnya dia hopeless, dia udah putus asa, akhirnya dia rubah, ya kan? Dia berubah dan perubahan itu terjadi waktu Windry mau melakukan high crotch, mau diangkat, ya, ya aku dikagetin. cuma tipu Nah, aja itu biar dia tipu aja ya. Oh, jadi itu tipuan. ya jadi pas Akhirnya aku ngangkat dia kan pasti dia buka, dia buka iya. tangannya. Akhirnya underhooknya lepas. Pada saat underhooknya lepas, baru leg trip itu masuk, ankle pick itu masuk, baru di Ankle drag ke pick tak bawah, ya, pas biar dia betul. ngeraba. Jadi dia nggak sadar aku pura-pura ngeraba aja tangan di atas ini biar Iya. dia Nah, pikirnya aku pakai tangan aja. sebenarnya saya melihat di situ Rizky Pakaya bisa saja melakukan counter dengan Kimura, tapi dia seperti nggak melakukan itu. Dia hanya cuman sempat megang tangan saja, tapi nggak disambung, ya, nggak di connect figure four-nya. Nah itu eh, kalau menurut Windry, Rizky Pakaya itu yang tidak ngeh atau tidak paham dengan counter dari Kimura atau seperti apa sih? Karena saya lihat sebenarnya dia bisa saja counter dengan guillotine. Rizky Pakaya bisa saja counter dengan Kimura. Dengan dark Tapi choke ada beberapa ataupun iya itu. bisa juga dengan choke ya. Nah itu menurut Windry kenapa dia nggak melakukan counter-counter itu? eh Kayaknya dia kurang persiapan atau kurang latihan atau Oh, anggap remeh aku kayaknya. anggap remeh, kurang persiapan. Artinya kurang persiapan teknik-teknik submission atau anti antisipasinya. Kayaknya terlalu nganggap remeh. Dia pikir kan aku ini, wah, si Windri pendek. Tapi pelatihnya aja bilang, aku bakalan dia kalahin ground and pound di ronde satu. Tidak segampang Oh, itu. ya, 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 ya. Tapi luar biasa loh. Itu terjadi pertama kali dan selamat ya untuk Makasih, Bro. Cem Bad Boy Windri 45 Nggak, menjadi nggak nyangka. satu-satunya. Nggak nyangka ya, Nggak nyangka, satu-satunya nggak nyangka. fighter dan itu dilakukan di title fight.
dan mendapatkan sabuk abadi. Jadi sabuk abadi Windri yang Windri terima itu berdasarkan didapatkan dari teknik nibar ya, Iya. dengan kaki bukan dengan tangan. Luar biasa loh. Yang dengan tangan aja belum ada di Indonesia kita lihat. Menang MMA dengan nibar ya di Indonesia belum terjadi. Windri melakukan dengan kaki itu sangat luar biasa. Iya. Nah, Nanti kebanyakan kalau aku nanti kalau latihan lagi bareng sama saya, nanti saya share ya, yang dari back siap, siap, mount, nibar siap, dari back mount. siap, bro, siap, siap, Ah, siap, siap. udah Ditunggu latihan ini. belum nih, nibar dari back mount, Ya. ya, oke. Penasaran aku Nah, ini. Windri penasaran ya, nibar Iya. dari back mount, kita back mount tapi bisa Iya. nibar lawannya loh. Iya. Nah, Windri, nah ini kan udah ngalahin ya, udah ngalahin welterweight interim ya, Rizky Pakaya dengan ya waktu sangat singkat lah ya. Ini menurut Windri ada nggak petarung di divisi welterweight ini yang Windri ingin kalahkan gitu loh? Kayaknya sekarang Atau kan ya belum ada belum yang ada kontainer. ya? Biarkan mereka kontainer aja dulu atau gimana. Ya, dan baru Oke. biarkan aku turun ke 70, biarkan Waduh. Ronald ketemu aku untuk Iya dia iya iya. mendapatkan sabuk abadi. Abadi ya. Ya Nah, kan biar seru, biar iya betul ada. betul Soalnya kan yang lawannya kemarin udah pernah ketemu. Kalau memang betul. bisa diberikan one fight untuk ketemu 70, aku bakalan cutting mulai dari Bisa sekarang. bisa masuk nggak beratnya? Bukan masalah berat, ini Oke. masalah harga Mm-mm. diri juga. Aku bisa Wah, aku main. oke. Kak, Soalnya teman aku dua orang udah dia kalahin kan, dari anak Bali Meme ya, dua-dua udah dikalahin, iya, iya, betul. ya Nah, kan? ini tadi saya barusan ngobrol dengan Ronald. Dia setuju kalau mau melawan Windri Patilima. Dan sekarang Windri Patilima juga setuju untuk melawan Ronald di kelas lightweight dong. Pas lightweight, mau dia naik, ya lebih senang juga aku kalau dia naik. Berarti tapi nggak gini, saya rasa di kelas lightweight. Kalau Windri siap untuk turun ke kelas lightweight ya, untuk berhadapan dengan Ronald. Ya, saya siap. Siap. Tapi kayaknya Oke. sembuhin sembuhin operasinya aja dulu. Jangan Betul, sekarang. betul, betul, betul. Nanti ada Kasih banyak waktu dulu alasan ya. lagi. Harusnya pembukaan Oh, awal tahun atau gimana ya kan? oke. Oke, oke. Itu saya akan masukin list saya ya antara Windri dengan Biarkan di Ronald ya. kelas 77 sekarang, biarkan mereka berkelahi dulu, cari yang itu. Mm-mm, Soalnya itu aja terus. Biarkan yang di bawah, yang baru di bawah, yang lagi mm-mm. rising star naik. Nanti kalau mereka memang udah siap ya main lah. Oke, oke. Nah, kalau Windri sendiri melihat di kelas welterweight ini peta persaingannya gimana? Untuk Untuk yang persaingan the kayaknya next contendernya. next contender, aku belum tahu juga sih ya, beberapa paling bisa si Jeremy ketemu sama si Iman Lesmana, ya kan? Ya, ada Ananda Wayu, Iman Lesmana, Gunawayu, ada Iman Lesmana, ada banyak sih. mungkin ada mungkin satu yang nama itu Matthew Jeremy udah lihat Ya itu itu yang YouTube. aku bilang Jeremy itu. Ya, Matthew Jeremy ya, ada Iman Lesmana, ada Ananda Wahyu yang mungkin the next line-nya untuk dia akan terus memperhatikan Windri Patilima di sini. Bagaimana menurut Windri? Ini apa performa mereka? Untuk aku sih, udah kemarin aku udah pernah lihat si Jeremy main secara live ya Ya. waktu di Jakarta ya. Untuk Mm-mm. aku ya, karena memang dia menang easy karena nggak ketemu lawan yang kayak modelannya kayak saya atau lawan-lawan Hmm, lainnya. Mungkin karena terlalu gampang atau gimana ya kan. oke. Ya Jadi belum terbukti ini menurut Windri, belum terbukti jadinya maksud ini. ya kalau memang menang, memang ya menang, udah menang. Tapi kan Mm-mm. masalahnya di sini belum ketemu lawan yang tipe mainnya kayak saya Mm-mm. atau kayak Iman, atau mungkin dia ketemu Iman dikalahin sama Iman, atau mungkin dia ketemu Wahyu, Ya. Wahyu kalahin dia atau dia yang kalahin Wahyu, itu kan Mm-mm. tanda itu udah Wahyu. Oke, oke. Nah, ini Windri kenapa mau turun menantang Ronald di kelas lightweight? Alasannya apa? Apa pengen jadi Alasannya double champ alasannya gitu karena atau dia apa? udah ngalahin kawan aku dua orang dari Bali MMA ya kan, dua-duanya Oke, Prawira. ya, Baru si Alan kemarin ya kan. ya, ya.
Harusnya saya yang harus turun tangan kayaknya. Ya Oh, kan, coba dulu. Coba oke dulu oke. kan, ya kan Oh kita jadi, saling-saling respect. Namanya bukan petarung, tidak eh. menyerahkan di sini. Masing-masing punya tanggung jawab. Oke oke. Jadi itu alasannya ya, Windri. Eh, Ya. jadi termotivasi untuk ngebales kekalahan dari. Sekalian itu juga sih kayaknya, sekalian penasaran juga kok bisa, ya kan? Heeh, iya, Cobalah. Ya kan, banyak fans juga yang menanti pertandingan kita. betul betul. Pastinya sangat banyak Ya kan? di sini karena Kita coba. ini ini termasuk salah satu dream match yang saya impikan ya antara Ronald. Daripada Absolut kemarin nggak jadi, mendingan yang Ya, ini aja aku yang turun. oke. Jadi ya ini mirip-mirip juga ya, mirip-mirip juga. Nah, teammate Anda nih di Bali MMA Alan Lolo, Sukma Prawira udah dikalahkan. Ini berarti ini semacam revenge ya, balas dendam teammate Kan ya. nggak seru, Bro. Kan yang Ya, menang kemarin si Prawira. Nggak seru juga dia kalau ketemu nanti si Ronald. Mereka berdua udah sama. Cobalah kan dengan yang baru. Mumpung lagi hype-nya kita berdua ya kan. Ya mumpung stamina orang tua masih bagus ini. iya, 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 iya. Nah, untuk Windri, nih selain nanti turun di kelas lightweight, pastinya pada saat turun ke kelas lightweight itu tidak meninggalkan sabuk di welterweight kan. Jadi Tidak mau dong, mencoba tidak. di dua divisi ya dalam dalam Iya. satu waktu ya. Iya. Jadi Menurut, ada mm-mm, beberapa kali aku udah pernah main draft di ya, 70, ya, main di Road to UFC, main ya, 70, main ya, lawan sama Cina kemarin yang di Bali, main ya. 70. Jadi nggak masalah sih menurut aku. Oke, Bisa berarti aku memang turun, tapi bisa dikatakan dari jauh-jauh hari. Jangan cuma ya, selisih 3 bulan karena aku ini bakalan motong ya, jauh. ya, 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 ya. Nah, setelah Windri dapetin sabuk abadi kemarin ya, gimana perasaannya? Kayak mimpiku ternyata terwujud selama kerja Gitu ya? keras aku banyak. Kayak ada merinding-merindingnya gitu, bah, gila, aku bilang dari pelosok desa bisa. Iya loh dari pelosok desa dari kota Mobagu waktu itu Nggak salah si apa Prof milih aku waktu itu. ya saya pilih A ya. Tapi Windri sempat nangis dulu yang ngumpet di balik tembok Nangis, ya. nangis, nangis, nangis. Kok bisa sih ya begitu? Karena apa yang Windri pikirin pada saat Windri saya prank dan oh Windri nggak lolos nih dari sekian banyak Windri saya usir kan waktu itu kamu Iya. ngapain maju? Siapa lagi yang belum dipanggil? Iya ya. Aku, Prof. Oh, kamu. Enggak, kamu salah dulu, salah. Itu Wah, nggak sadar. Ini nggak sadar nggak curiga ya saya mau prank. Nggak ya nggak maksudnya. curiga namanya juga nggak ada itu Oh berarti kan buka Prof juga kan nggak bercanda. iya saya Oh, nggak enggak, bercanda. kamu kamu Iya. belum. Heeh. Nah di Wah, situ aku langsung saya lihat Windri jalan ke balik tiang di situ ya tembok. tembok Kota Mobagu di Manado situ tempatnya Bang Fani waktu itu. Iya. Nah di situ baru saya suruh teman-teman kru datang ke sana. Saya kasih tahu, malah makin nangis Windri. Gak salah, gak salah milih kamu menjadi satu-satunya orang yang mendapatkan nilai A ya di Manado waktu itu ya. Akhirnya sekarang Alhamdulillah. lihat kamu jadi mengalahkan Theodorus Ginting menjadi juara, kemudian kamu eh, mempertahankan sabuk ya. Akhirnya kamu Sebenarnya turun sudah empat sabuk kali. abadi. Sebenarnya udah Sebenarnya empat empat kali, kali kan. betul. Ya, enggak. Sebenarnya empat Cuma kali. ya Yang ketiga challenge kan overweight. over ya overweight. Ya, overweight. Ya, sebenarnya udah lah ya Ya, sebenarnya ya. pas ya, tapi udahlah, nggak Udahlah, perlu. ini resminya ya. Gitu ya. Jadi happy loh, di bawah tidur Iya, dong. iya dong. Ya, ya, ya. Lagi diperbaiki dulu sabuknya, rusak soalnya sabuk kemarin. Oh, saking serunya, saking semangat ya kemarin ya. Jadi habis menang saya lihat joget-joget di situ, ya dance dance di sana, ya. Karena Udah gitu. nggak expect pujianku bisa kena itu. Padahal cuma drilling 2 minggu aja itu. Oke oke, iya betul betul. Drillingnya baru 2 minggu ya ternyata ya. Iya, Tapi udah tapi berhasil aku ya. bikin biar kayak jadi muscle memory untuk Iya, pikiranku biar dapat single leg yang gimana ya kan aku bikin gimana. oke oke. Oke, Windri ada lagi nggak yang mau disampaikan nih buat penggemar Windri yang ada di Indonesia dan di dimanapun berada? Ah, untuk penggemarku yang ada di Kota Mobagu atau di seluruh Indonesia atau CBMR, Mm-mm, jangan lupa tetap nonton saya, tetap nonton One Pride mm-mm. dan pastinya
Jangan lupa karena akan ada bakalan kelas yang paling mantap di lightweight. Kita akan bakalan dikasih matchmaker main sama Ronald Sian untuk mempertahankan sabuk abadinya. Ya kan? Dia yang Oh, ketiga kan? Oke. ya, Jadi ya. masyarakat Kota Membagu di Kakolongan selalu mendukungkan aku Bomo Bau nih. Pastinya aku selalu mau bokoy kon performa paling mantap. Oke, Cukup mantap. mantap sekali. Oke, terima kasih, Cem, Bad Boy, Windri 45. Sampai ketemu lagi Oke. di podcast-podcast berikutnya atau langsung di arena One Pride ya kita ya. Siap. Salam One Pride untuk Indonesia, Windri. Flight untuk Indonesia. Thank you. Oke, ini berikut podcast virtual kita bersama Windri Party 5 yang baru saja mendapatkan sabuk welterweight, yang mendapatkan sabuk abadi juga ya di One Pride MMA dengan mengalahkan juara interim Rizky Pakaya ya pada saat One Pride 87 di 14 Juni 2025 di Bandung kemarin. Luar biasa. Dan di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya untuk para sponsor yang selalu mendukung kita ya. Ada Energi Mega Persada IMP, ada Kaltim Prima Co ya KPC, ada Bakri Pipe Industry ya BPI, dan ada juga Vektor dan Warna-Warni. Oke. Sekian, sampai jumpa lagi di podcast kita berikutnya. One Pride untuk Untuk Indonesia. Indonesia. Let's go.